Semoga apa yang beliau sampaikan tadi bisa kita amalkan atau kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Masuk ke acara berikutnya, yaitu pembacaan kitab tasawuf dan manaqib Sayyidah Khadijah Al-Kubra yang akan disampaikan oleh Tuan Guru Kiai Haji Abdus Salam Anakari Al-Banjari. Kepada beliau ulun persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wajibil wujud, wassalatu wassalamu ala sirril wujud, al-mawsufi birra'fah warrahmati waljud, kama ja'a fil hadisi kana ajwada minar rihil mursalah, Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa itratihi wa zuriyatihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil khulud. Amma ba'du, yang ulun muliakan Al-Habibana Yahya Maula Khailah, Al-Habib Bagir Al-Hamid, Al-Habib Ahmad Bil Ghais, Al-Habib Abdurrahman bin Syihab, Al-Habib Hussein bin Ahmad bin Idrus Al-Habsyi, dan habaib lainnya, guru-guru agama, ketua pengadilan negeri, anggota kepolisian, seluruh relawan Al-Fatah, semua kameramen, dan semua donatur yang menyumbangkan waktu, tenaga, pikiran, biaya, dan semua hadirin dan hadirat sekalian rahimakumullah. Puji dan syukur kita tak henti-hentinya sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hingga kita dapat bertatap muka, dapat berkumpul di kesempatan yang baik ini, malam yang mulia ini, 11 Rabiul Awal. Pada perkumpulan yang mulia ini dalam rangka peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yaitu sekaligus acara rutin kita membaca manaqib Siti Khadijah radhiyallahu anha. Sebelumnya biasanya kita membaca Hikam Al-Athaiyah, maka dengan sanad-sanad yang menyampaikan kepada Al-Imam Ibnu Athaillah pada hikmah ke-66, beliau berkata, izin mungkin 10 menit ya. Min jahlil murid ayusi al-adaba. Ini suatu topik yang menggetarkan. Di antara bodohnya seseorang, umum saja ini walaupun kalimatnya murid, walaupun orang itu pintar, walaupun titelnya tinggi, walaupun dianggap sebagai orang yang sangat jenius, tetapi dia dianggap bodoh apabila menjahat pada adab. Maka Islam ini diturunkan bukan hanya ucapan. Islam bukan teori. Islam ini adalah the real of life, yaitu fakta di dalam kehidupan. Islam tidak tumbuh dengan teori, dengan ceramah, dengan uraian, tidak. Banyak kita temukan dalam sirah, dalam hadis, bahwa Islam ini tumbuh bi akhlaqihi sallallahu alaihi wasallam,
dengan suri tauladan yang luhur. Ya, tak cukup waktu malam ini untuk menceritakan petikan-petikan daripada lembutnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, daripada pemurahnya Nabi dan sebagainya. Dan Islam tumbuh dengan itu. Islam tumbuh dengan itu. Karena Islam itu bukan teori di mimbar saja. Islam bukan sebuah hasil skripsi atau disertasi karya ilmiah saja. Tapi Islam adalah the real of life, yaitu kenyataan hidup. Maka orang yang tidak bisa mendidik engkau dengan diamnya, maka ia pun tak akan mampu membenahi engkau dengan kata-katanya. Malam yanfa'ka lahzuhu lam yanfa'ka labzuh, malam yanfa'ka sukutuhu lam yanfa'ka kalamah. Kenapa orang memeluk agama Islam dan berbeda dengan arus besar pada masanya, yaitu arus jahiliyah. Jahiliyah apa? At-tafakhuru bil ansab, berbangga dengan nasab. Fi ka'ibbiyatul jahiliyah, dalam Sahih Bukhari Muslim. Kenapa nih? Ya apa namanya? Ya benas sauda, wah anak binian nang hitam. Nah, itu diantaranya. Jadi berbangga-bangga dengan sesuatu yang semu dan tidak substantif, tidak hakikatnya. Lihat para guru dahulu, ceramah sini kadang-kadang dipaham, tapi beliau tuh baru datang di permukaan desa, semua orang sepi. Min jalalatih, daripada agungnya. Min karamih, daripada murahnya. Ya. Ada Habib Omar bin Zain bercerita, ada suatu kampung, banyak orang datang ceramah ke sana, tidak berhenti mereka dari maksiatnya. Kemudian ada seorang yang berpidato, isi pidatonya la haula wala quwata illa billah, itu saja. Tapi semua orang menangis. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, maka perkataan Al-Imam Ibnu Athaillah di sini, min jahlil murid ayyusi al-adab. Ini hanya bagian pertama mungkin dari 6 bagian jika dijelaskan pada hikmah ini. Di antara sangat bodohnya seseorang, yaitu orang tak memiliki etika di dalam hidupnya, orang tak memiliki adab, orang tak memiliki sopan santun di dalam hidupannya, dan seterusnya. Cukup panjang jika diuraikan, dan bukan level ulun yang menguraikan. Al-Fakir seperti ini, ya begitu, hancur. Bahasa kita itu apa namanya, hundayang jepuk. Hundayang jepuk nih kata jadi apa-apa ya, dibakar ya, diselukut jadi masak nasi. Nah, karena waktu cukup larut, jadi mungkin pada bulan berikutnya kita sambung. Intinya itu saja. Min jahlil muridi ayyusi al-adab. Di antara sangat bodohnya seseorang, yaitu hilangnya etika, hilangnya adab di dalam dirinya. Ia kira dia adalah sukses, padahal tidak. Kesuksesan tidak diukur dengan apapun, dengan uang, dengan jabatan, dengan kepangkatan, dengan dikagumi orang, dengan banyak murid, tidak. Kesuksesan itu adalah
jika kita menemukan aib di dalam diri kita. Jika kita menemukan aib di dalam diri kita, bukan menemukan aib pada orang lain. Banyak ceritanya dan banyak uraian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ambil pelajaran dari Maulid sebenarnya diceritakan Habib Bagir tadi adalah asrar, lataif, ibar, hal-hal yang sangat penting dalam diri pribadi Nabi SAW. 1400 tahun silam masih berkibar panji-panji Nabi hingga sekarang, ya, masih berkibar panji-panji. Kenapa? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Suri tauladan yang luhur, budi pekerti yang agung. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Satu katrah, satu bagian daripada mulia ayat ini, 0,01% kita mengamalkan daripada suri tauladan Nabi. Masya Allah, bumi ini akan bercahaya, bukan dengan lampu, tapi hati ini akan terang. Lihat orang-orang yang keras demikian rupa, ya, bertemu baginda Rasulullah SAW, lunak hatinya, lunak hatinya. Nah, kemudian manaqib Siti Khadijah, hadis ke 30. Mohon maaf pada habaib ketua pengadilan negeri, ya kita ini barangkali lebih muda, tapi ya sudah rutin memberikan, anggap saja pencerahan bagi kami pribadi dan kita di sini, ya. Yaitu mengetengahkan wasatiyatul Islam, moderasi Islam. Islam yang sifatnya ramah, santun, menyaudarakan, ya. Itu yang kita pelajari dari guru-guru kita. Islam yang bisa kita berdampingan dengan siapapun. Di samping masjid ada gereja, dan no problem, tidak ada masalah. Islam yang rahmatan lil alamin. Nah, buktikan kehormatan Islam itu dengan sikap kita yang lembut, sikap kita yang ramah. Ja'a fi kitab Manaqib al-Imam Ali ibn al-Maghazili as-Sabhah 399 khutbatu Abi Talib lamma tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Raqmul hadis 379. Qala akhbarana Abu Ghalib Muhammad ibn Ahmad ibn Sahl an-Nahwi rahimahullahu qala akhbarana Abu al-Hasan Ali ibn Mansur al-Halabi wal-Ikhbari rahimahullah qala akhbarana Ali ibn Muhammad al-Adawi al-Shamshati qala haddathana Ali ibn Sulaiman قال حدثنا محمد بن يزيد قال حدثنا أبو عثمان المازني قال حدثنا أبو زيد الأنصاري قال ذكر يونس أن أبا طالب ابن عبد المطلب خطب لرسول الله صلى الله عليه وسلم في تزويج خديجة بنت خويلد. Judul ini hanya menyampaikan teks khutbah pinangan atau pernikahan Nabi dengan Siti Khadijah yang dibacakan oleh paman beliau Abu Talib. Faqala, Abu Talib berkata, jadi khutbah nikah, ibaratnya nih, khutbah nikah
Nah, itu bahagian daripada adab nikah. Dia tidak wajib, tapi memperelok akan acara pernikahan itu dengan kata-kata yang bagus. Alhamdulillahilladzi ja'alana min dzurriyyati Ibrahim wa zar'i Ismail. Segala puji bagi Allah yang menjadikan kita keturunan Nabi Ibrahim. Nah, kan orang jahiliyah ini masih jahiliyah. Perkawinan Nabi belum Islam, ya. Mereka berbangga dengan keturunannya, dengan datuknya. Segala puji bagi Allah yang menjadikan kita daripada zuriat Ibrahim dan tanaman Ismail. Wa ja'ala lana baladan harama. Ya, jadikan bagi kita negeri yang haram. Ya, haram untuk berkelahi, haram untuk menipu dan sebagainya. Wa baitan mahjuja. Bait yaitu Ka'bah yang dituju dari segala penjuru. Wa ja'alanal hukama 'alan nas. Dan Allah jadikan kita hakim atas manusia. Jadi dari dulu ego Quraisy ini memang lebih tinggi daripada orang-orang dari segi keegoan, ya. Sebelum Islam maksudnya. Makanya datang Nabi kita itu menghapuskan semua keegoan. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Ada orang ketemu Nabi bergetar, maka Nabi bersabda, hawwin alaik, innama ana ibnu imra'atin ta'kulul qadir. Santai saja, aku hanyalah anak seorang perempuan yang memakan daging kering. Jadi seorang dengan atau Islam itu dengan sikap tawadhu itu semakin tinggi, bukan semakin hina, ya. Emas walaupun diinjak, ya, tetap emas, ya. Kotoran makin diangkat makin jelek. Summa inna Muhammad ibn Abdullah ibn akhi la yuwazanu bihi fatan min Quraisyin illa rajaha bihi birra. Kemudian ponaanku, kamanakanku ngarannya Muhammad bin Abdullah, tiada dapat ditimbang dengannya pemuda manapun daripada Quraisy kecuali ialah pemenangnya dari segi kebaikan, wa fadlan keistimewaan, wa karaman kemuliaan, wa aqlan kecerdasan, wa majdan dan majdan banyak artinya, di antaranya ketampanan. Dalam kitab Syarah Asmaul Husna karangan Syekh Zarruq dan banyak sanad yang menyampaikan, siapa hendak tampan atau hendak cantik bagi perempuan, puasalah ayyamul bid 13, 14, 15. Pada saat hendak buka puasa, perbanyak membaca Al-Majid atau Ya Majid. Maka yang asalnya jerawatan, yang asalnya abras bercalak, dia akan tampan dan dia akan cantik. Coba saja kalau tidak percaya. Kalau gagal ya paling tidak jenengan itu berzikir dengan Al-Majid. Jangan salah kita. Ya, coba lagi ya. Dan di situ disebutkan tanpa dengan sebab maupun tanpa sebab. Kenapa tidak percaya? Ya, orang dulu gak ada operasi plastik, ya. Orang dulu itu ada yang gak punya uban, ada, dan ada itu bacaannya agar gak punya uban sebelum tumbuh uban. Kalau sudah tumbuh uban, nasib namanya. Bahwa apa lagi? Sudah tumbuh, supaya kada tumbuh apa? Jadi yang mana tidak percaya diri supaya tampan, supaya cantik, ada amalannya. Puasa 3 hari, hidup 13, 14, 15,
menjelang buka puasa banyaki membaca ya Majid, ya Majid, ya Majid. Tak lama dia ya akan muncul aura ketampanan. Contohnya ya saya ini sudah promosi ya kan. Ulun orang Banjar besaya ya aturannya bawa ulun lah. Saya ulun kan podo ae. Wa nublan dan wallahu alam kecerdasan atau apa juga. Jadi dulu ya tidak ada ramuan obat kimia dan tidak ada operasi plastik tentunya. Dulu ya hebat-hebat. Istilahnya apa ya? Alami. Dari Al-Qur'an, dari macam-macam ya seperti itu. Dari asma Allah taala diamalkan itu. Jadi tidak perlu kepada sosok, tidak apa ya, sosok intan atau apa itu, tidak perlu. Nah, dan hemat skincare. Sekarang kan zaman skincare. Alih juga ulun mau ucapakan skincare. Bujur aja kan? Skincare. Skin apa? Care itu apa ya? Nah, jadi satu fadilah puasa Ayyamul Bid, kedua membaca Al-Majid. Masya Allah. Yang mana apa lagi nih? Yang belum kawin ada kan? Belum kawin ada ijazahnya dalam 2 bulan kawin. Tidak kawin potong jari. Ada garansinya. Ijazah dari kakak ulun Hajjah Zahrah, kakak tertua dari ayah kami, yaitu baca pada malam Jumat Purnama. Ijazah kan gak ada kan ya? Baca pada malam Jumat Purnama. Jika tidak ya kapan-kapan saja. Itu kan istilahnya sebaiknya malam Jumat Purnama, tafaulnya pas. Dan ini terbukti, sering kita buktikan dan bergaransi. Jika 2 bulan tidak menikah, potong jari. Jarimu, bukan jariku. Yaitu wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna ala aini. 7 kali baca di air. Kalau di pinggir sungai ya langsung di sungai itu baca. Ya kan, hemat pinggir sungai. Malam purnama kan. Ini berkaitan purnama juga. Jadi yang Al-Majid tadi itu ya purnama juga. Ayyamul Bid itu 13, 14, 16. Dan ijazah bukan sembarangan ijazah. Panjenengan cari ijazah ini keliling susah. Ijazah ghaliyah, mahal. Bukan sembarangan ijazah di pinggir jalan di mana. Coba kalian punya guru berapa? Pernah punya dapat ijazah ini? Belum pernah kan? Kalau pernah ya alhamdulillah. Al-Majid. Jadi enggak susah-susah supaya tampan, supaya cantik. Al-Majid tadi. Yakin dengan Al-Majid. Nama Allah Ta'ala kan Al-Majid. Kemudian puasanya di purnama 14 dan 1 hari sebelumnya, 1 hari sesudahnya. Jadilah kau bulan purnama. Dalam kitab Tajrid A'lamun Dalailun Nubuwah karangan Gus Najih Maimun, beliau menjelaskan itu kitab yang paling ulun sukai dalam urusan sirah. Pun banyak kitab-kitab sirah, tapi itu lebih mudah. Kana wajhuhu kal qamar. Wajah Nabi itu seperti bulan. Apa maksudnya? Wajah Nabi itu bulat. Hanya kalau lonjong-lonjong ini jangan mengaku Nabi Muhammad. Lonjong, jerawat pulang. Ada lain Muhammad lain. Jadi kana wajhuhu kal qamar adalah wajah Nabi seperti bulan itu, bulat wajah Nabi. Nah itu. Jadi ada kaitannya, korelasinya
puasa Ayyamul Bid itu puasa purnama, dan sehari sebelum sesudahnya kemudian membaca Al-Majid banyak tuh, minimal 100 kali sebelum buka puasa. Ya Majid, ya Majid. Jangan ada Abdul Majid parak situ. Kayaknya himongnya. Haja Majid, aku pulang disambet. Ya Majid, ya Majid. Atau dalam hati aja. Sing penting disebut tuh di hatimu. Kita menyebut di lidah, karena peja doa kone kada kabul-kabul juga di mulut berdoa. Kenapa doa di mulut kada kabul? Biasa bak ramput mana? Nang biasa menggibah orang mana? Lalu berdoa, mau kabul? Berdoa di hati. Nah, sama orang tuhuk mau ada kita, mencela kita, upaya datang nak berhutang, olehnya akut kita mau hutangnya. Ya kalau kayak itu juga mulut kita nih kebanyakan dosa. Berdoa maulah kabul, ada mau dalam hati aja. Ya wadud, ya wadud. Bukan ya wadud, ya Majid. Ya wadud tuh ada lagi. Karena tersambar-sambar sudah ya wadud nih. Kita berkelahian dua kayak bini, baca ya wadud 1000 kali sambil makan. Di hati aja. Kada jadi apa karena berangutan apa. Nah, atau kita hendak kawan binian misalnya. Angkat situ aja. Ulun jangan difitnah lah. Jangan difitnah. Jadi nang mana nang lakinya kawin lagi jangan dikaitakan wan ulun udah tahu. Dosa. Inya bu pada hadewan ulun timbul ulun tak kait-kait. Ada tahu inya nyamannya seorang, sakitnya seorang. Ulun sudah sakit hanya dilibet-libetakan. Ada urusannya kita. Mun hendak mengaji wadah ulun istilah. Nah, kisah tadi lah dah ulun banyak kisah nih. Ambil kah? Kisah nang purnama tadilah. Jadi nang hendak skincare dah usah. Al-Majid tadi aja. Nah, kemudian supaya sokoan ini kada binian kada ini nang kada payu lalakian banyak juga kada payu. Ayo ada orangnya tuh kemayuakan kada payu lagi. Nah, kada berduit bang ya orang dahulu bang kada berduit juga payu banyak ke anak ya. Ada caranya malam Jumat purnama monnya kawa monnya kada aduh say purnama di hati ya kada mesti malam Jumat purnama akan di hati kita bahwa nih malam Jumat purnama. Nah mahadengnya malam Jumat purnama tuh malam bila kah hendak siang kah tawajuhkan di hati kita malam Jumat purnama aku nih baca wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna ala aini 7 kali. Mbah itu id qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin 40 kali. Nah, minum makan saya pernah hendak tadi. Amon kada kawin 2 bulan tatak jerit ya. Tapi ya itu tadi purnama di hati itu tadi. Amun kada pas malam Jumat purnama. Amun hendak ulun 40 kali aja bang, itulah. Mun 100 kali bisa sebulan aja kawin tuh. Nah banyak kali lagi. Jadi adalah wa in kana fil mali qalla fa innal mala uzillun zailun. Jika kamanakan kone ujar Abu Thalib sedikit harta, maka harta itu hanyalah bayang-bayang yang akan hilang. Harta ini hanya bayang-bayang yang akan hilang. Wa ariyatun mustarja'ah,
harta hanyalah barang pinjaman yang akan diminta kembali. Harta ada menjamin kebahagiaan. Semakin berharta, semakin tinggi ekspektasi kita. Semakin berharta, semakin tinggi ekspektasi, keinginan. Semakin beban di dalam diri. Jadi bahagia itu diri yang bahagia tanpa apapun, tanpa siapapun. Kalau diri kita bahagia, berharta bahagia, ada berharta bahagia. Jangan kita mencari kebahagiaan dengan harta, kada tahu leh. Karena semakin kita berharta, semakin kita berduit, semakin tinggi ekspektasi kita. Nah, asalnya awal menukar mio, wah menukar pajero apa nih ya. Semakin uyo hidupnya. Semakin berduit, semakin uyo, semakin lapar. Makanya jangan mencari kebahagiaan di duit. Berduit kah kada, pokoknya bahagia habisnya. Nah apakah pelajarannya, siapakah gurunya, sebutin aja. Jangan mencintai dunia, jangan. Karena dunia ini kada mesti dicintai, nang iya tuh dimiliki, jangan dicintai. Kenapa jar dimiliki, jangan dicintai? Ada dalilnya, yaitu ujar Haji Rumai Rama. Mencintai belum tentu memiliki, memiliki belum tentu mencintai. Nah, miliki, jangan dicintai. Nah, itulah. Karena kalau kita mencintai dunia ini lapah, karena sudahnya jangan dicintai, habisnya. Maka dalam kitab Sirrul Asrar karangan Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, atau kitab lainnya dengan Yuan, mata yasirul muridu syaikhan, apabila seorang murid itu jadi guru, jawabannya apabila tak ada lagi cinta dunia di hatinya, jadi guru udah harusnya lagi mengaji. Karena iya-iyanya itu juga ujung daripada menuntut ilmu itu adalah tidak mencintai dunia. Orang alim, wah kayak apa aja alimnya, masih mencintai dunia, ada alim lagi. Karena ujung-ujungnya duit juga. Siang lapar, malam gundah, itu aja dipikirkannya. Jangan dicintai, marah duit banyak apa? Ada salah. Ada banyak 10 triliun kan, ada salah ada itu, cuma jangan dicintai. Nah, itu nyaman. Ini maka sudah kada berduit, cinta dunia pulang. Ojo orang Inggris tuh ya titir mandeng, titir mandeng. Sudah kada sin duitan, aur urut kita harus kajeble. Oh mak, urut kajeble memberi 500.000, baik unjuk no bine namanya 500.000 urute nyata loh, nyaman senang bini di rumah. Ini bawa urut kemana-mana kah, bujur kah? Ulun udah tahu lah, sadar. Oh bila lagi sadarnya, awar menyabu hari-hari. Menyabu ya, menyabu menyugihi bandar, tinggal sugih bener. Kayaknya jadi kiai, jadi ustaz, jadi ketua masjid, jadi apa kah? Aduh usah nukar sabu, cari kegiatan yang lain. Nah, ulun sayang kan pian sari kuan ulun bapak boleh juga esok. Jangan menyabu, bari mares duit tuhuk dicari-cari. Dibuat menyabu, dibuat bawa urut kajeblek.
beri maras kuitan, beri maras anak bini di rumah, ayo lo caka dikumpulkan duitnya. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah. Fa innal mala zillun zailun wa ariyatun mustarja'ah. Jangan cari kebahagiaan dengan apa dan dengan siapapun. Bahagialah dengan diri kita sendiri. Banyak anugerah Tuhan dalam diri kita. Bersyukur. Ayo taubat. Kada salah, kada. Sadang sudah. Umur berapa? Insaf sudah. Tua sudah. Kalakuan kayak itu aja. Sugih kada juga. Manyabu, kades kutik. Bawa urut kemudian, Masya Allah, kayak boleh. Walahu fi Khadijah binti Khuwailidin raghbah walaha fihi mislu dzalik. Wa ma ahbabtum minas sadaqi fa alayya. Maka adalah dalam Al-Qur'an apa ngarannya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa hendak takwa maka ada aja jalannya. Nabi kita nih bakuitan ada anak yatim, baharta ada Nabi anak mangaram putih orang ada Nabi anak mangaram putih orang. Jadi bentuk karakter pribadi kita jujur, jangan ada korupsi. Jujur, bentuk karakter diri kita. Nah, jangan menyabu. Ini karakter dalam diri kita. Taat kepada Allah Ta'ala, penyembahyang, baudu. Ini napa baudu setahun 2 kali aja, Idul Fitri wan Idul Adha. Baudu kayak apa kada kadep uha. Itu mau unjun hari-hari pulang. Han, tiap malam burut kemana kah? Ke warung jeblay. Habis ya ianya. Nah, hadap muhalalo amalakan al-majid tadi itu. Siapa tahu cerah ya. Sadang. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Nabi kita baduit kadada lalu kuitan gen kedada nang manjujurakan nih paman tu Abu Thalib ada aja kaina. Nah, jadi kualitaskan diri kita, pantaskan diri kita, takwakan diri kita. Jadi orang baik marah di hulut kawan, ngapa kalau gitu? Tahu ya? Nah, waktu terus berjalan. Nah, jangan cari kebahagiaan dengan benda atau dengan orang. Dengan benda bila berduit rame aja, sementara aja. Pas kita ada berduit lagi kawat jauhan. Jangan kita mencari kebahagiaan dengan orang. Orang mau yakyo melihat kita terus orne aja datang. Orne aja datang. Cari kebahagiaan di dalam diri kita. Kayak apa caranya? Jangan hendak wan dunia nih. Dunia ini jangan dikehendaki. Nah, jangan dicintai. Udah. Mun hendak tuh miliki. Harus dicintai. Karena mun kita mencintai dihulunakannya, seruinya apa-apa kan, diperbudaknya kita. Kalau kita kadang mencintai orang sembahyang, aku anak ke majelis, aku ada urusannya, bebas. Nah, jadi resep bahagia adalah jangan mencintai dunia. Lalu apa jadinya? Iya, jauh orang Danau Panggang tuh happy everything. Happy everything ini zaman hanya darus. Iwak kari engkau makan, habis nasi sakwantan. Daging apa lagi? Itu aja nih. Kaliwatan dari janji 20 menit, tapi 35 menit ya. Wallahualam.
Oke, kita bacakan Fatihah khususnya untuk Sayyidah Khadijah Al-Kubra, dan juga wabil khusus kepada siapapun yang menginfakkan daripada hartanya untuk peringatan Maulid Nabi ataupun manakib Sayyidah Khadijah yang diniatkan untuk keluarga-keluarganya, serta khususnya kita tujukan Fatihah juga kepada yang baru meninggal dunia, yaitu Hajah Laita binti Haji Abdullah, istri daripada Haji Hardi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosanya, semoga Allah angkat derajatnya, semoga Allah jadikan kuburnya daripada taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan bersama orang-orang saleh, dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintai, khususnya dikumpulkan bersama Sayyidah Khadijah dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra, kumpul bersama Nabi Muhammad SAW dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jahin Nabi wa ali badin Nabi wa wajahil awliya as-salihin ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sirril Fatihah. Demikian tadi pembacaan manakib yang telah disampaikan oleh Tuan Guru Kiai Haji Abdul Salam Anakari Al-Banjari. Untuk menginjak acara berikutnya, ya doa penutup. Sebelum dibacakan doa penutup ini, karena tadi ada pantun pembuka, ya saya tutup dulu dengan pantun penutup. Pergi ke pasar membeli kain, singgah sebentar membeli roti. Mari kita bersyukur dengan yakin atas lahirnya Nabi pembawa cahaya hati. Gatot kaca ototnya kawat. Ya, bentar, pembawa apa tadi? Pembawa cahaya hati. Oh, cahaya hati. Jangan cepat-cepat, coba biar yang jelas. Ulangi Kak Beb. Lanjut. Gatot kaca ototnya kawat, ternyata dia suka makan ubi. Mari kita perbanyak sholawat agar di akhirat kita mendapat syafaat dari baginda Nabi. Cukup, nanti kepanjangan selalu malam. Oke. Di sini ulun selaku pembawa acara, selaku manusia biasa, minta maaf yang sebesar-besarnya kepada para habaib, pada para tuan guru dan hadirin dan wal hadirat sekalian. Apabila dalam membawakan acara ini ada kata-kata atau perbuatan ulun yang tidak berkenan di hati para habaib, para guru dan bapak ibu sekalian, kepada para habaib, para guru dan bapak ibu sekalian, ulun minta maaf, dan kepada Allah ulun mohon ampun. Ucapan terima kasih tak terhingga kepada para donatur maupun siapapun yang telah turut berkontribusi menyumbangkan harta, tenaga dan lain sebagainya demi terlaksananya peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1447 Hijriah di Musala Nurul Falah pada malam hari ini. Ulun akhiri billahi fi sabilillah haq ihdinas siratal mustaqim maulahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Oke, kalau sebelum yang belum dapat konsumsi, jangan pulang dulu sebelum dibagikan konsumsinya ya. Khususnya yang tamu dari luar daerah dipersilahkan untuk makan di tempatnya almarhum Haji Tajuddin. Panitia untuk diarahkan. Monggo sampahnya sambil diambil masing-masing, dibuang ke tempat sampahnya. Doa kah? Doa. Oke. Untuk pembacaan doa, ulun mintakan kepada Al-Habib Abdul Rahman bin Shihab untuk membawakan doa penutup. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق توبة قبل الموت وراحة شهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا في سكرة الموت النجاة من النار والعفو عند الحساب وأمانا من العذاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Mengundang seluruh jamaah untuk peringatan